Kalau kita bicara itikaf ya, pertama kan itikaf itu disunnahkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang penting, sunnah yang ditekankan. Apa makna itikaf? Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebetulnya ada istilah lahwatan, cuman sebentar aja tinggal di masjid itu itikaf. Asalnya itikaf itu tadi berkholwat kan. Kholwat itu berdua-duaan sama Allah, curhat sama Allah, kalau ada masalah doa sama Allah gitu. Kalaupun ibadahnya yang sifatnya pribadi, tilawah Quran, zikir, qiyamul lail gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Alhamdulillah banget hari ini kita masih ditemani oleh guru kita Ustaz Samsam. Alhamdulillah yang sudah ada di studio. Dan kita seperti biasa akan melanjutkan obrolan-obrolan santai. Dan hari ini spesial banget Ustaz. Masya Allah. Hari ini adalah hari ke-26. Nah nanti pada maghrib malam ke-27 berarti ya. Masya Allah nih spesial. Biasanya orang tuh banyak itikaf di malam ke-27 ya saja karena katanya ini adalah malam Lailatul Qadar gitu. Walaupun kita nggak tahu karena itu kan rahasia Allah ya. Nah, karena ini adalah malam ke-27 dan juga ini tandanya bahwa Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Nah, ini jadi hal yang sedih tapi juga bahagia gitu ya. Ya bahagia kita bisa bersama Ramadan dan sedihnya karena mungkin sekitar 3 hari ke depan ya kita sudah tidak lagi saum Ramadan, jadinya syawal. Nah, tapi hari ini kita akan bahas tentang malam ke-27. Tentunya kalau di malam ke-27 itu biasanya kita akan bahas tentang Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, karena hari ini biasanya kita akan itikaf dan kebetulan juga teman hijrah nanti malam ada itikaf di Masjid Alumni IPB. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita kemudian bisa mengisi waktu itikaf itu Ustaz. Ya, dan mudah-mudahan ya kita tentunya atas izin Allah bisa dapat Lailatul Qadar. Entah itu kapan yang kan nggak tahu Ustaz ya. Yang penting kita ikhtiar dulu aja. Ya, gimana nih Ustaz nih? Baiknya ketika kita masuk ke malam 27 atau malam-malam yang lain tapi karena momentumnya hari ini 27, baiknya kita seperti apa Ustaz untuk mempersiapkan, untuk mengisi gitu, dan apa sih dampak yang akan terasa setelah kita memang bisa dapat Lailatul Qadar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kalau kita bicara itikaf ya, pertama kan itikaf itu disunnahkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Ketika Ummul Mukminin menyampaikan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beliau melaksanakan itikaf idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, kalau masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan juga ada riwayat-riwayat lain. Ini dalil-dalil ini kemudian menjadi bukti buat kita bahwa itikaf itu kata para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang penting, sunnah yang ditekankan. Apa makna itikaf? Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebetulnya ada istilah lahwatan, cuman sebentar aja tinggal di masjid itu itikaf. Kita masuk masjid nih ba'da asar, ya, kemudian duduk aja sambil zikir subhanallah subhanallah subhanallah, itu itikaf juga, ya. Cuman ada waktu-waktu yang memang dikhususkan lebih utama ya. Kapan? Yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, itu itikafnya. Dan itikaf ini disebutkan bahkan kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi kan. 1, syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, wa ayqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Yang ketiga, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam. Nah, jadi ada 3 hal nih. 3 hal. Kalau yang belum punya keluarga siapa yang keluarga siapa yang dibangunin ya?
Kayak gitu berarti oke, yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya. Ini perut. Itu supaya gak terlalu banyak makan gitu. Oke, jadi biar nggak ngantuk juga Biar gak ketika ngantuk. itikaf. Karena ya begadang ya, menghidupkan malam kan. Tapi kalau gitu baiknya itu ketika kita menghidupkan malam, apakah kita isi full dengan misalnya zikir, tilawah Quran gitu ya, atau kemudian sholat malam tanpa tidur, atau kita memang baiknya juga tetap tidur gitu? Iya, bagusnya tidur walaupun sejenak, Walaupun tetap hanya tidur sebentar ya. ya. Karena kan badan kita juga punya hak untuk istirahat ya. Tapi minta sama Allah agar tidur yang kita lakukan selama iktikaf ini menjadi tidur yang berkualitas. Tidur itu kan yang penting bukan lamanya ya. Kadang ada orang yang tidur dari jam 8 ba'da isya tidur, bangun bahkan lewat subuh gitu. Tapi tetap aja pas bangun kok masih merasa capek. Berarti dia tidur tapi tidurnya tidak berkualitas. Tapi ada orang yang tidur, bahkan kalau lihat para ulama itu kan tidurnya 2 jam, 3 jam. Bahkan ada sebagian ulama yang saking betahnya nulis kitab, nulis buku, lupa tidur. Lupa tidur. Kalau kita ingatnya tidur terus. Kalau kita ingatnya tidur, lupa tidur, lupa makan, saking asyiknya mutola'ah ilmu gitu. Nah, makanya iktikaf itu tetaplah kita sebagai manusia tentu ya tidur walaupun hanya mungkin sebentar, tidak terlalu banyak. Ya 2 jam, 3 jam sepertinya cukup gitu. Oke, baik Ustaz. Terus ini Ustaz, mungkin ada pertanyaan juga. Mengisi waktu malam tadi selain kita tilawah Quran, kemudian tadi tidur sejenak, lalu sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Kalau misalnya itikafnya juga kita ngadain kayak pengajian, terus atau enggak kita sharing sama teman-teman yang itikaf, itu gimana Ustaz? Boleh atau enggak? Atau mungkin utamanya ya kita itikaf ibadah sendiri gitu. Ya walaupun hukum asalnya tadi itikaf itu kan memang itikaf di Indonesia ini ada kekhasan kan, ada kekhususan. Maksudnya apa? Ada panitianya. Gitu. Terus itikafnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Terus ada rangkaian kegiatannya, ada rundown acaranya. Betul. Kalau kita lihat itikafnya Nabi dan para sahabat kan, bahkan di Masjid Nabawi sampai hari ini kan gak ada yang mau itikaf dicatat nih siapa. Ada MC gitu ya. Gak ada MC. Ini jamaah itikaf MC gitu ya. itikaf gitu siapa gitu kan. Terus yang ngisi kajian itikaf siapa gitu. Asalnya kan begitu. Itikaf itu asalnya memang untuk ibadah pribadi. Baca Quran ya. Kemudian zikir ya. Mungkin ya diskusi pun silahkan. Sebetulnya gak ada masalah ketika itu semuanya bermanfaat kan. Diskusi tentang ilmu, diskusi tentang ini termasuk pengajian gak ada masalah karena memang tidak ada larangannya. Walaupun kalau kita bicara mana yang dilakukan oleh Nabi, ya kalau Nabi kan bahkan sampai sekarang kan di Haramain itu ya tadi itikaf masuk dan itu full 10 hari terakhir kan, masuk ya gak keluar lagi. Nah, kalau kita kan itikafnya dari jam 9 jam 10. Ada waktunya gitu. Ya walaupun itu juga masuk waktu itikaf. Maksudnya ya, itikaf juga itu namanya. Tapi kalau Nabi kan masuk di tanggal 21 gitu kan, malam 21 nih maghrib, nanti keluar pas mau takbiran gitu. Keluar itu kalau ada hajat, misalkan kalau ke toilet ya, atau memenuhi kebutuhan primer gitu kan, atau menerima tamu, ya itu baru keluar. Tapi kalau selain itu, kalau kita kan itikaf ya siangnya masih berkeluyuran gitu. Siangnya nyari baju. Nah, nyari baju itu itikaf ala Indonesia kan. Tapi gak masalah daripada tidak sama sekali kan. Nah ini juga kadang banyak juga nih Ustaz, kalau kita kadang itikafnya itu lebih banyak biasanya main handphone gitu. Iya. Jadi yang ya kita beritikaf itu ya berdiam diri di masjid tapi diisi dengan kadang nonton YouTube gitu. Atau apa dan lain sebagainya. Nah berarti kalau seperti itu mengurangi nilai itikafnya ya? Atau gimana San? Ya tergantung yang ditonton ya. Kalau gitu. nontonnya sesuatu yang bagus, tapi kalau stalking status orang, si Ikhwan nih stalking status Ahwat gitu kan, ini lagi apa? Nah lagi, itu lagi nginformasin ke teman-temannya yang lagi itikaf. Gitu. Jadi mengurangi pahala tentunya ya. Jadi memang buat kita juga mungkin ya catatan ketika kita semangat hari ini hijrah dan kemudian ada informasi itikaf dibawa sama teman itikaf. Nah, tapi juga jangan lupa mengisi waktunya gitu ya. Kadang ya gitu itikafnya itu habis dipakai buat ngobrol ngobrol sampai jam 2 gitu kan. Qiyamul lail gitu. Iya. Kalau ngobrolnya diskusi tentang ilmu ya gak masalah. Silakan aja. Diskusi nih tentang fikih misalnya. Masya Allah, atau tentang problematika umat gitu kan, gak masalah, silahkan gitu. Walaupun asalnya itikaf itu tadi berkholwat kan. Kholwat itu berdua-duaan sama Allah, curhat sama Allah, kalau ada masalah doa sama Allah gitu. Kalaupun ibadahnya yang sifatnya pribadi, tilawah Quran, zikir, qiyamul lail gitu.
dan seterusnya. Nah, oke, baik. Jadi itu ya teman-teman semua. Intinya kata Ustadz, kita hidupkan malam kita dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tentunya ya tadi kayak zikir, baca Quran, ya qiyamul lail atau misalnya sharing ya boleh, tapi secukupnya gitu. Jangan kamalinaan gitu. Nah, sama ini Ustadz, berkaitan dengan tempat untuk itikaf. Kan kalau di Indonesia kan ada masjid gitu ya. Ada musola gitu. Nah, apakah dua-duanya itu memiliki nilai yang sama dalam pelaksanaan itikaf? Ya tentu berbeda ya. Ada yang disyaratkan oleh para ulama. Memang ada perbedaan. Apakah harus di masjid yang ada Jumatan atau tidak? Gitu. Cuman pendapat yang kuat, wallahu a'lam ya. Pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa itikaf itu harus di Masjid jami. Jami itu kan masjid yang dipakai untuk Jumatan. Betul. Cuman kalau di Indonesia masjid jami. Masjid jami. Ya, kalau di Timur Tengah sana ya ada masjid. Masjid itu ya yang hanya digunakan untuk sholat 5 waktu gitu. Tapi ada juga jami. Jami itu adalah masjid yang biasanya dipakai Jumatan. Nah, sebaiknya kita iktikaf di masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya untuk perempuan juga nggak apa-apa itikafnya di masjid. Nggak apa-apa. Bahkan istri-istri Nabi kan setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi ikut itikaf. Diikuti oleh istri-istrinya Nabi. Oke, jadi nggak ada tadi ya yang perempuan karena nggak ada mahram itikaf di rumah. Ya, selama aman. Aman. Ini kan insya Allah ya sudah aman ya. Kecuali mungkin di negara-negara yang tidak aman, terutama buat perempuan, ya insya Allah tidak masalah gitu. Oke, baik. Itu teman-teman pembahasan kita tentang itikaf. Masya Allah banget nih ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, terutama malam ini adalah malam ke-27. Mari kita sama-sama hidupkan masjid dan hidupkan malam-malam kita. Kita bermohon kepada Allah untuk meraih ibadah kita tentunya. Dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar itu untuk kita. Masya Allah. Ustaz gimana Ustaz? Ada lagi yang Ustaz berkaitan tentang itikaf dan malam Lailatul Qadar? Ya, intinya mari kita itikaf. Oke, ya, mari kita itikaf. Baik. Oke, teman-teman semua, itu bahasan kita seputar itikaf. Makanya pastikan diri teman-teman malam hari ini ada di masjid-masjid. Ingat ya, masjid ya. Jangan di jalan-jalan gitu ya, karena malam minggu ya. Nggak usah sahur on the road dulu sekarang. Sekarang kita adalah sahur on the masjid ya, in the masjid. Baik, Ustaz jazakallah. Oke, dan teman-teman semua juga mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melaksanakan itikaf pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita akan ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.